Yang pertama saat kita cerita sakarat dulu ya, sakarat. yang agak mudah. Ketika orang sakarat, itu Allah berfirman dalam Al-Quran, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami buka bagi orang yang sedang sakarat itu ghita'aka, tabirnya. Jadi tadi ada tabir, kashafna anka ghita'ak. Kami buka itu tabir, fabasaruka al-yawma hadid. Maka matamu pada waktu itu tajam. Nah, mata mulai tajam. Kenapa mata mulai tajam? Karena dia mulai melihat hal-hal yang selama ini dia nggak pernah lihat. Mulai alam gaib kebuka. Mulai dia lihat malaikat, dia lihat jin, dia lihat. Cuman dia mungkin udah susah. Ada yang masih mudah mengeluarkan kata-kata, dia bisa berbicara. Tapi ada juga yang dalam kondisi sakit, lemah, tapi dia ngelihat. Itulah suka-suka mata. Ada yang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke depan, ke belakang begitu. Nah, itu udah pertanda. Tanda yang pertama, ini sudah mau sakarat. Buru-buru ditemenin. Nah, ini jadi kewajiban kita nih, tugas kita apa? Jadi sebenarnya mengenal ilmu kematian ini bukan untuk orang tua. Ini untuk kita semua. Kenapa? Karena orang yang sakaratul maut itu memerlukan pertolongan. Memerlukan pertolongan kita karena di situ terjadi perebutan antara setan ingin menjadikan dia su'ul khotimah. Itu waktu terakhir bagi setan menyesatkan dia. Masih dicoba itu, Kiai? Ini waktu terakhir dia. Jadi setan akan berbicara sesama temannya, tidak ada waktu lagi untuk kalian menyesatkan dia kecuali sekarang. Semampu kalian, itu sekuat tenaga setan menyesatkan orang ini. Caranya gimana, Kiai? Nah, akhirnya datanglah setan bersosok seorang ibunya atau seorang ayahnya. Dia berupa orang. Nah, ayah kan udah mati duluan. Oh, menggambarkan orang yang udah duluan meninggal. Datang lagi. Ayahnya datang. Ayah kan udah mati duluan. Ayah nggak mungkin menyesatkan kamu. Nggak mungkin. Ayo deh. Untung pas ayah mau meninggal itu ada orang-orang yang ngajarin ayah. Itu nggak bener itu, Muhammad, kiai-kiai itu nggak bener tuh, tinggalin tuh, Islam tuh nggak bener. Yang bener tuh agama ini, agama itu, begitu. Itu di injury time ada itu. Seperti itu. Kalau dia lemah iman, wah ayah saya nggak mungkin menyengsarakan saya. Saya dulu sayang betul sama saya. Tapi kalau iman dia kuat, dia tolak tuh. Enggak. Suka-suka ada orang keluar kalimat tidak. Itu tidak itu seperti yang dialamin Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu ketika dia sedang di sakaratul maut ditanya, kenapa tadi kamu bilang tidak? Aku lagi menolak, setan datang kepada saya, mengajak saya untuk keluar daripada agama Islam. Itu sekelas Imam Ahmad bin Hambal. Aduh, sekelas Nabi, sekelas Imam pada berat gimana kita? Nah, ini yang berikutnya. Kalau kita tolak dia, iman kita, nanti dia sosok ibu kita, datang sosok ibu. Nggak cuma satu, Ki. Wah, ibu kan udah mati duluan. Yang bener tuh ayah kamu, yang bener tuh agama ini, agama itu. Itu paling bener tuh Yahudi, itu paling bener. Udah tinggalin Muhammad, nggak bener tuh semua. Kamu selamat kalau kamu ikutin agama Nasrani, ahli kitab, agama yang lain-lain. Ibunya nggak mungkin dong nyesatin dia. Untung ibu juga terselamatkan. Ayo deh kamu. Aduh. Kalau imannya kuat, ibunya dia tolak. Tidak. Nah, itu pentingnya ada orang di sebelah. Supaya kalau orang mengerti kondisi, buru-buru jangan dibiarin lama-lama. Orang yang sedang sakarat ini dibiarin sendirian, dia dikerjain setan terus tuh. Oh, jadi tugasnya yang nungguin apa ya? Yang nungguin begitu tahu ini orang sudah dalam kondisi kritis, sudah mulai ada tanda-tanda. Yang pertama, dia
Yang pertama dia ciptakan lingkungan yang bersih. Mulai dia baca surat Yasin. Nabi SAW kasih tahu, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin pada orang yang sedang sekarat di antara kalian. Nah, ada dua pengertian dari hadis ini. Ada bacakan Yasin pada orang yang sedang sekarat dan bacakan Yasin pada orang yang sudah meninggal di antara kalian. Ini ada dua pengertian ulama dalam menerjemahkan makna hadis. Ketika kita membacakan Yasin pada orang yang sedang sekarat, ini menghadirkan malaikat rahmat mulai datang untuk menggeser setan-setan tadi. Mulai bakar wangi-wangian kalau ada. Singkirkan dari tempat yang kotor, karena tempat kotor itu atau yang bau-bau itu tempat setan. Kalau di ruangan bersih, ciptakan bersih, nah coba bakar buhur, wangi-wangian, atau kasih minyak-minyak wangi, geser di tangannya, sehingga menyebabkan turunnya malaikat rahmat lebih segera datang. Ketika malaikat rahmat mulai berdatangan, mulai bergeser setan ini. Yang berikutnya, fungsi dan tugas, katakan keluarga kah, teman kah, orang-orang baik, fungsinya selain dia bacain Al-Quran, adalah yang nemenin dia. Jadi ada yang bacain Al-Quran. Kalau anaknya banyak kan enak, ada yang satu bacain Al-Quran, yang satu lagi nemenin, kasih minum, dikit-dikit disendokin. Kalau kelihatan minumnya nelennya semangat banget, berarti wajib buat yang nemenin untuk kasih minum lebih banyak. Iya, itu bisa menjadi penyebab setan. Di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin diterang bisa menjadi penyebab setan kamu ikuti agama dia kalau kamu mau minum. Kamu kalau mau minum, ini minumnya, saya udah siapin. Ayo ikutin, bener itu ayah kamu tadi. Ayo nih kamu minum. Atau sosok guru kita yang kita percayain, setan nanti main begitu. Ini fungsinya keluarga, anak-anak muda, remaja, anak-anak kecil. Perlu belajar ilmu sakarat ini. Nah, kemudian apa? Yang nemenin kalau masih bisa diajak bicara, kita ajak bicara. Seperti apa ajak bicara, ngobrol. Nah, kalau dia berhasil menolak, setan pakai jurus nomor 2. Nggak bisa mengkafirkan dia. Dia pakai jurus nomor 2, yaitu menanamkan su'udzon kepada Allah. Su'udzon ini ada buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tuh ahli maksiat, kamu tuh orang jahat, kamu tuh orang zolim, kamu tuh koruptor, kamu tuh dulu pernah mukulin orang, inget nggak? Kamu tukang mabok, kamu tukang menyiksa orang lain, anak, istri, itu diinget-ingetin. Jadi dia dibuat ketakutan. Kamu tuh ahli neraka, nggak bakalan dapat ampun kamu. Dibikin seakan-akan Allah nggak ampunin dia. Akhirnya dia suuzon, ya, gue nggak bakalan ini, nggak bakalan diampunin deh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Fungsinya orang yang ada di sebelah dia tadi, dia ngingetin. Bapak nih Allah, bapak nih orang soleh, orang baik, amalnya banyak, ahli masjid, cinta ulama, dekat dengan majelis taklim, banyak bantu anak yatim. Itu zaman dulu jangan diingetin, bapak udah ahli taubat, yuk sekarang taubat terus, yuk kita taubat sekarang. Ajak dia bertaubat. Masya Allah. Kalau dia, ya saya taubat, masih bisa bertaubat. Kalau berhasil orang yang sedang sekarat ini bertaubat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Allah itu menerima taubat seseorang sebelum sampai kerongkongan. Jadi selama nyawanya masih ditarik dari kaki, naik terus ke paha, saya mau taubat, bisa. Allah terima. Allah terima. Tapi kalau udah di sini udah greger kan, udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain, tidak ada taubat. Tertutup pintu taubat. Mumpung lagi ini, ajak taubat, sehingga itu menjadi amal terakhirnya dia.
taubat kepada Allah. Subhanallah. Taubat itu kasih sayang Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dapat cinta Allah Ta'ala. Itu tugas orang yang ada di sebelahnya. Harus tahu tugas. Waduh. Yang kedua, yang ketiga, singkirkan teman-teman maksiatnya, teman-teman zaman dulu, teman jahiliyah. Singkirkan gimana Ki? Ya, misalnya ada teman maboknya, ada teman kantor, teman jahiliyah. Ini keluarga, Pak. Minta kalau tolong. datang, kalau ada di sekitar dia, lagi proses ini, merekanya hadir. Betul. Pak, tolong Pak ya, kita keluarga pingin supaya keluarga aja di sini. Tolong Bapak tunggu di depan, doain ayah di depan, gitu. Nah, supaya apa? Ini jangan jadi bukti setan. Kamu ingat nggak tuh teman kamu tuh? Lu kan dari dulu mabok melulu sama dia. Ingat nggak lu sama dia, lu gebugin orang? Itu jadi dipikirnya dia ini, wah Allah nggak bakalan ampunin. Iya, gue dulu maksiat sama dia, saya zolim banget, saya jahat, saya apa. Akhirnya apa? Tujuan setan ngingetin kejahatan-kejahatan dia bukan untuk taubat. Supaya akhirnya dia